Perkenalkan, nama saya Puja Fajahiyah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kinematika kimia. Apa sih kinematika kimia? Kinematika kimia atau kinetika reaksi mempelajari laju reaksi dalam suatu reaksi kimia, analisis terhadap pengaruh berbagai kondisi reaksi terhadap laju reaksi, memberikan informasi mengenai mekanisme reaksi dan keadaan transisi dari suatu reaksi kimia. Yang saya akan presentasikan di sini, pertama, pengertian laju reaksi. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, sifat reaktan. Yang keempat, hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Yang kelima, menentukan persamaan laju reaksi. Yang pertama, pengertian laju reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi dari reaktan maupun produk per satu satuan waktu. Untuk reaksi dengan reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D. Seiring waktu jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang dan jumlah molekul produk C dan D akan bertambah. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktornya sebagai berikut: konsentrasi reaktan, wujud fisik reaktan, suhu, dan katalis. Konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. Sebagai contoh, dalam reaksi korosi besi di udara, laju reaksi korosi besi lebih tinggi pada udara yang kelembabannya lebih tinggi. Selanjutnya, wujud fisik reaktan. Jika reaktan yang bereaksi dalam wujud fisik atau fasa yang sama, semuanya gas atau semuanya cair, maka tumbukan antar partikel didasarkan pada gerak acak termal dari partikel. Jika reaktan yang bereaksi berbeda wujud fisik atau fasa, tumbukan yang efektif hanya terjadi pada bagian antar fasa. Jadi, reaksi dengan reaktan-reaktan berbeda fasa dibatasi oleh luas permukaan kontak reaktan. Selanjutnya, suhu. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhu rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Yang terakhir, katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivitas yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya terjadi semakin cepat. Materi selanjutnya, sifat reaktan. Agar reaksi dapat terjadi, harus terdapat tumbukan antar molekul pada sisi aktif molekul. Semakin besar dan kompleks molekul reaktan, semakin kecil pula kesempatan terjadinya tumbukan di sisi aktif. Kadang-kadang, pada molekul yang sangat kompleks, sisi aktifnya seluruhnya tertutup pada bagian lain dari molekul, sehingga dapat terjadi reaksi. Secara umum, laju reaksi akan lebih lambat bila reaktannya berupa molekul yang besar dan kompleks. Laju reaksi akan lebih cepat bila reaktan berupa serbuk dengan luas permukaan kontak yang besar. Semakin luas permukaan untuk dapat terjadi tumbukan, semakin cepat reaksinya. Materi selanjutnya yaitu hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Yang pertama, hukum laju reaksi menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Yang kedua, seberapa besar pengaruh konsentrasi dari salah satu reaktan terhadap laju reaksi dinyatakan oleh orde reaksi. Hukum laju reaksi merupakan fungsi dari reaktan dan temperatur. Yang keempat, secara umum
untuk reaksi sama dengan AA plus BB menjadi CC plus DD. Yang kelima, hukum laju reaksi adalah persamaan laju reaksi sama dengan K A pangkat X B pangkat Y. Jika nilai K, X, dan Y serta konsentrasi A dan B, maka hukum laju dapat digunakan untuk menghitung laju reaksi. Catatan, yang pertama, order reaksi sama dengan jumlah dari pangkat setiap konsentrasi reaktan yang ada dalam hukum laju. Yang kedua, pada persamaan di atas, order reaksi adalah X plus Y. Yang ketiga, order reaksi memungkinkan melihat ketergantungan laju terhadap konsentrasi reaktan. Yang keempat, misal X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka hukum laju adalah laju sama dengan K A pangkat 1 B pangkat 1. Reaksi ini adalah orde pertama dalam A, orde kedua dalam B, dan orde ketiga secara keseluruhan 1 dan 2. Materi yang terakhir yaitu menentukan persamaan laju reaksi. Pada reaksi 2NO plus BR2 menjadi 2NOBR diperoleh data sebagai berikut. Mencoba data di bawah ini. 3 cara, 3 percobaan. Yang pertama NO 0,1, yang kedua 0,1, yang ketiga 0,1. Percobaan BR2, yang pertama 0,05, yang kedua 0,20, yang ketiga 0,05. Percobaan laju reaksi, yang pertama 6, yang kedua 24, yang ketiga 64. Yang ditanyakan itu yaitu persamaan laju reaksi. Cara pertama, kita menentukan orde NO, yang NO dimisalkan X. Jadi sudah terlihat di samping, jika kita mencari X, kita mencari persamaan dari BR. BR yang sama yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 3. Sama-sama 0,05 dan NO ditulis 0,1 dan 0,3. Sama dengan perbandingannya sama seperti laju reaksi, juga sama seperti NO, yaitu 6/54. 1/3 pangkat X sama dengan 1/9. Menjadi X sama dengan 2. Cara yang kedua, kita mencari BR2. Ordo BR2A. BR2 dimisalkan sama dengan Y. Jika kita mencari BR2, kita cari persamaan di NO. NO kan yang sama persamaan 1 dan persamaan 2. Itu sama-sama 0,1. Jadi di BR2 ditulis 0,05/0,20 pangkat Y sama dengan 6/24 menjadi 1/4 pangkat Y menjadi Y sama dengan 1. Jadi persamaan laju reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan K NO kuadrat BR2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.